Shalom, Bapak Ibu Saudara Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kesempatan yang Engkau berikan bagi kami dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui renungan harian YouTube GKPO Halim Perdana Kusuma. Bapa di sorga, berkati dan urapi kami semua, dan berfirmanlah kami siap mendengarnya. Amin. Mazmur 44 ayat 23 sampai dengan ayat 27. Namun saya baca hanya di ayat 23. Oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, melalui bacaan ini kita merenungkannya dengan tema jangan berhenti mempercayai Allah kita. Dalam sejarah kekristenan, perjalanan atau penziarahan adalah salah satu gambaran umum dalam melukiskan relasi dengan Allah. Dalam relasi dengan Allah, kita pasti mengalami pasang dan surut kehidupan. Bacaan kita kali ini merupakan sebuah refleksi pemazmur. Ia menggambarkan penziarahan bangsa Israel bersama dengan Allah di dalam sejarah. Sekilas, perikop ini sedang bercerita tentang seruan bangsa Israel kepada Allah ketika mengalami penindasan. Namun, jika dilihat secara utuh, ternyata ada sebuah dinamika yang lebih mendalam. Mazmur 44 ayat 10 sampai dengan 17 memang menceritakan mengenai keluh kesah bangsa Israel. Mereka mengalami penderitaan, penindasan, dan serta penghinaan dari bangsa lain. Dalam penderitaan yang demikian hebatnya, Allah dirasa telah meninggalkan mereka. Bahkan ia dianggap bertanggung jawab atas segala penderitaan yang mereka alami. Ayat 14. Ternyata, walau mengalami penderitaan hebat, bangsa Israel tidak pernah melupakan Allah, Sang Pencipta hidup. Saya kira ini perlu kita garis bawahi dan menjadi catatan penting bagi kita. Bahwa sekali lagi, walau mengalami penderitaan hebat, bangsa Israel tidak pernah melupakan Allah, Sang Pencipta hidup. Mereka tetap mengingat sejarah perjalanan bangsanya. Dari situ, bangsa Israel menemukan kenyataan bahwa Allah begitu mengasihi dan menyertai mereka. Karena itu tidak ada alasan bagi siapapun untuk berhenti mempercayai Allah. Ini tema kita. Jangan berhenti mempercayai Allah kita. Sebab apapun yang terjadi dalam hidup ini, Allah tetap dan akan selalu menyertai. Walaupun badai penderitaan melanda, tidak ada alasan untuk mengkhianati Allah dan perjanjian dengannya. Di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari, mungkin ada kalanya penderitaan hebat menghimpit hidup ini. Akibatnya muncullah perasaan bahwa Allah telah meninggalkan dan melupakan kita. Percayalah bahwa sesungguhnya Allah tetap berkuasa atas segalanya. Kasih setianya berkuasa untuk membebaskan kita dari segenap penderitaan, asalkan kita tetap setia kepadanya. Dan terkhusus mari berdoa buat saudara-saudara kita yang beberapa hari yang lalu mengalami tekanan, mengalami tempat ibadah mereka dirusak, ya. Mereka sedang ibadah dibubarkan di Kota Padang. Jadi mari tetap kita doakan semoga saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan yang demikian, teror begitu, mereka dikuatkan oleh Tuhan, khusus anak-anak yang mengalami trauma. Terpujilah Tuhan atas firman-Nya. Apapun kesulitan yang kita hadapi, jangan pernah berhenti mempercayai Allah kita. Percayalah bahwa Dia berkuasa menolong dan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Mampukan kami untuk terus mempercayai Engkau Tuhan dalam segala situasi dan kondisi apapun yang kami hadapi. Kami tetap percaya bahwa Engkau ada, menolong, menyertai, memberkati, menguatkan, membuka jalan dalam setiap kesulitan yang kami hadapi.
Berkatilah semua yang kami kerjakan di hari ini. Hanya kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Engkaulah yang dapat memberkati. Engkaulah yang mampu membuatnya berhasil. Terima kasih Bapa Surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.